Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Maka mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kakak mau presentasi kalian dulu. Dari Alga Lesmana, Hadir. Andini, Andrea Maulana, Armelia, Chandra, Tika Menes, Daniel Hosea, Hadir. David Gading, Ika Pratama, Hadir. Dimas Rival, Hadir. Dinda Indah, Dwi Bunga, Lesa, Itil Fadlan, Hadir. Irma Maitri, Kayla, Hadir, Lovely, Manihud, Hadir. Meisa, Hadir, Ika, Hadir, Najwa, Hadir, Nurholipi, Hadir, Raisti, Hadir, Rahma, Hadir, Raihan, Apa? Rangka, Hadir. Revano, Rio, Satria, Septian Hadi, Hadir, Pak. Talita, Tiara, Yoka, M. Akbar Rizky. Baiklah, di sini kakak mau menyampaikan catatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, dilarang mengaktifkan handphone. Silakan handphonenya disimpan di dalam tas. Di dalam tas. Yang kedua, dilarang buat keributan selama jam pelajaran berlangsung. Yang ketiga, dilarang keluar masuk kelas. Bisa disepakati? Bisa. Di sini kakak mau menyampaikan satu kata motivasi, yaitu tidak ada batasan dalam belajar. Apabila kalian rajin belajar, maka lebih banyak lagi pengetahuan yang kalian dapat. Ada yang ingat materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Yang tahu boleh angkat tangan menyebutkan nama pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan yang sama kakak waktu tanggal 10. Yang tahu boleh angkat tangan. Sampai berani angkat tangan. Itu tadi siapa namanya? M. Akbar. Itu pertemuan sebelumnya lagi. Kami betul ya.
Ada lagi yang berani? Jadi pertemuan sebelumnya itu membahas tentang munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Jadi pertemuan sebelumnya itu membahas awalnya itu kita membahas tentang 4 faktor yang memicu munculnya organisasi pergerakan. Ada yang dari agama, kemudian pendidikan, penjajahan, dan kultur. Baiklah, selanjutnya kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada kalian mengenai apa itu organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Investigatif. Baiklah, ada yang tahu siapa pendiri organisasi Budi Utomo? Yang tahu angkat tangan dan sebutkan namanya. Siapa pendiri organisasi Budi Utomo? Ya. Halo. Dr. Sumomo, Suratji, dan Gunawan. Ada lagi yang berani? Ada lagi yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya? Enggak ada. Kalau baiklah, di sini kita langsung masuk ke pembelajaran, di mana kakak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya mau dibagi berdasarkan presensi atau tempat duduk. Kalau dari tempat duduk, barisan ini sampai sini kelompok 1. Kemudian dari flesa sampai sini kelompok 2, sisanya kelompok 3. Ini kita membagi sampai dari sini satu baris ini sampai sini kelompok 1. Dari flesa sampai udah paham semuanya? Kita berkelompok. Sini ada berhadapan atau disatukan ini.
Jadi nomor 1 ulas tentang Itu sejarah Jerman, no. tulis tentang dan kelas sama anggotanya. Organisasi Syarikat Islam. Syarikat Woi, siapa orang dalam? Gimana sejarah kuy? Tidak bahas tentang inspirasi. Itu dah sejarah kuy. Demi Allah, kau mana? Ini loh yang baiklah adik-adik, sudah semua kan? Sekarang kami mau kalian presentasikan di tempat duduk masing-masing kelompoknya. Mulai dari kelompok Cici. Yang lain mendengarkan temannya berbicara apa tuh? Yang lain dia Budi Utomo, Bangkitan Nasional ditandai lahirnya Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan Gunawan Mantusumo yang waktu itu menjadi mahasiswa Sofia kedokteran Jawa, sedangkan perintisnya adalah Dr. Wahidin Sudiro Utomo. Tujuan Budi Utomo sebagai berikut: 1. Mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putra. 2. Mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah. 3. Mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk kepentingan belanja anak sekolah. 4. Memajukan budaya dan menjunjung cita-cita kemanusiaan. Keanggotaan Budi Utomo bersifat terbuka baru diputuskan dalam Kongres di Jakarta tahun 1931. Tahun 1935, Budi Utomo meleburkan diri dalam Gerindra Partai Indonesia Raya. Ya, terima kasih. baiklah. Kalau ada yang mau bertanya dari kelompok 2 dan 3, boleh bertanya kepada kelompok 1 mengenai organisasi di kelompok. Yang mau bertanya boleh angkat tangan dan sebutkan nama. Ayo yang mau bertanya ke kelompok 1. Kita catat namanya dulu. Tentang Budi Utomo. Mari. Yang bertanya, Tengah lagi. yang lain dengarkan teman ingin bertanya kapan organisasi BU didirikan? Kapan organisasi Budi Utomo didirikan? Mei. 20 Mei 1904. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
Romo itu didirikan? Apa tujuannya? Apa tujuan didirikan organisasi? Untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama dipimpin oleh kemerdekaan nasional. Dadah. Satu lagi ya, satu lagi. Jawab Pada tahun 1931. Tahun 1935. Jadi organisasi utama ini berdiri pada 20 Mei 1908 di Batavia pada waktu itu, namun sekarang disebut dengan Jakarta. Tujuannya untuk memajukan anak bangsa di bidang pendidikan, kebudayaan, dan mencapai cita-cita untuk mereka. Kemudian kalau untuk meleburkan diri pada Partai Indonesia Raya itu pada tahun 1900. Baiklah, menceritakan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan Bang Cecep. Silakan Bang Cecep. Silakan berganti susah pada Bang Cecep santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. B. Sarekat Islam. Haji Samanudi mendirikan Rekso Proyek Rekso pada tanggal 16 Oktober 1925 di Solo. Organisasi ini kemudian diganti nama jadi Sarekat Dagang Islam (SDI). Latar belakang munculnya organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar pertanyaan dapat diatasi saat menghadapi perdagangan asing. Namun, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan HOS Djoko Widodo yang beranggotakan semua kalangan masyarakat yang beragama Islam. Dari sinilah organisasi ini mulai fokus pada masalah keagamaan. Tujuan organisasi Sarekat Islam adalah mengembangkan ekonomi Islam seperti yang dikemukakan oleh Haji Umar Said Djoko Widodo. Organisasi ini pun semakin berkembang dan membuat Belanda khawatir karena dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Belanda. Terima kasih. Ayo yang lain yang mau bertanya boleh kepada kelompok 2. Silakan angkat tangan. Yang ingin bertanya kepada kelompok 2 dipersilakan. Yang bertanya dalam Mengenai Sarekat Islam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Tahun berapa SDI didirikan kepada tujuan? Tahun berapa ya? Dinobatkan sebagai masyarakat bukan. Kita jawab. Proyek ini bukan. Oh iya. Pada tanggal 16 Oktober 1905. Dan tujuannya. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Ayo lagi sekali. apa
Ayo yang lain Latar belakang menimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi perdagangan asing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda ingin bertanya tujuan organisasi Sarekat Islam. Saya akan menjawab pertanyaan Dilan. Tujuannya adalah mengembangkan ekonomi Islam, pengertiannya merupakan Benar, Hadim. Jawaban dari pertanyaan tadi yaitu awalnya organisasi ini bernama Rektor. Kemudian berganti menjadi Syarikat Dagang Islam. Latar belakangnya ini untuk mengimbangi persaingan antara pedagang asing. Kemudian tujuannya yang utama yaitu untuk mengancam perekonomian Islam. Baiklah, berikutnya sepeda kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Yang lain dengarkan semuanya presentasi. Hari ini dari kelompok 3 ingin membacakan presentasi kami. Insiden Yang lain jangan tertawa, jangan tertawa. Indis Partis. Berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Yang lain dengarkan. Ketiga tokoh pendiri Indis Partis dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu Dowedeker atau Danudirojo Setiabudi. TR Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Surya Ningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indis Partis merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme modern. Tujuannya membangun patriotisme semua individu terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan demi memajukan tanah air India dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Cita-cita Indis Partis berdiri atas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia dianggap sebagai nasional bagi semua orang, baik melalui penduduk bumi putra maupun keturunan Belanda, Tiongkok dan Arab yang mengakui Indonesia sebagai tanah air dan kebangsaannya. Baiklah, siapa yang mau bertanya? Kami yang bertanya kami. Ayo lain Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi
tokoh pendiri Indis Partis. 3 tokoh. Ya, tidak. Tadi ngomong. Ini kan. Ayo Tiga dengan pendiri Indis Partis adalah Does Dekker atau dan Joseph Setlabudi atau dan DM Victor Kusumo dan Suwardi Surya Migran atau Ki Hajar Dewantara. Siapa lagi yang mau bertanya? Ganti ya lah Pak. Siapa namanya? Ganti ke cowok lagi. Baiklah, saya Nurhati Saya Dengarkan. Apa artikel yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara? Gak ada di sini udah apa? Tapi kan Artikel yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dan Prakaba bisa Express yang berjudul Netherlands atau seandainya aku seorang Belanda. Aidi. Sudah. Saya Yang mana? dari kelompok 2 ingin bertanya apa tujuan didirikannya Indis Partis? Tujuannya didirikannya Indis Partis adalah membangun patriotisme semua Indian terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka dan mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan demi memajukan tanah air India dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Udah paham? Nah, jadi Indis Partis ini merupakan partai India. Adapun pendirinya biasa disebut dengan rangkai Does Dekker, kemudian Victor dan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya untuk membangun partai rakyat. Udah nggak? Baiklah, di sini kakak akan membahas sedikit materi yang sudah kita diskusikan tadi, yaitu mengenai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini lahir pada tanggal 20 Juli 1928. Ini didirikan oleh 3 tokoh, yaitu ada Dr. Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo. Organisasi Budi Utomo ini awalnya didirikan di Batavia. Sekarang Batavia itu menjadi Jakarta. Adapun perintisnya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan utama dari organisasi Budi Utomo ini yaitu untuk mengupayakan hubungan kekeluargaan dan segenap bangsa Bumi Putra. Bangsa Bumi Putra ini ialah rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah, dan yang ketiga yaitu memajukan kebudayaan dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan. Selanjutnya ada organisasi Sarekat Islam. Awalnya Haji Samansudi ini mendirikan organisasi Rektor Rumekso pada tanggal 16 Oktober 1905. Namun organisasi ini seiring berjalannya waktu berubah menjadi organisasi Sarekat Dagang Islam yang bertujuan atau dilatar belakangi untuk mengimbangi perdagangan asing. Kemudian pada tahun 1912 Haji Samansudi ini menjalin kerjasama bersama Haji Omar Said Cokro Aminoto untuk mengembangkan organisasinya. Kemudian berubahlah menjadi nama Syarikat Islam. Tujuan utamanya yaitu untuk mengembangkan perekonomian Islam. Dan yang terakhir yaitu Indis Partis. Indis Partis ini berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya biasa disebut 3 serangkai. Ada Does Dekker, kemudian
belajar Dewantara. Dan tujuan utamanya yaitu untuk membangun patriotisme rakyat. Baiklah adik-adik, di sini ada yang berani untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Satu atau orang yang berani. Ada yang berani menyampaikan kesimpulan? Apa ya? Ayo, ada yang berani? Silakan pada mereka. Mempelajari Ganti warung. Silakan. Ayo, yang berani? Ini apa tadi? Ayo, siapa yang berani? Nah, yang lain diam. Yang lain dengarkan temannya. Jadi kesimpulannya adalah untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang memiliki tujuan nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang Ayo, beri tepuk tangan ke temannya yang sudah berani. Baiklah, di sini kakak ada hal yang harus kalian isi sekarang. Kakak beri waktu 10 sampai 15 menit. Tapi kalau kalian sudah selesai, silakan menjelaskan. Tidak boleh mencontek. Jadi isi apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini. abang nanya pakai Ayo, silakan diisi. Kalian ketahui. Ayo, jangan diisi. Isi sesuai yang kalian pahami, jangan mencontek jawaban benar. Wow. Jauh. Silakan membuka handphonenya masing-masing. Udah ada kan link yang di-share sama ketua kelas di grup? Silakan diisi. Sekarang silakan diisi. Kakak beri waktu 5 sampai 10 menit. Tapi kalau sudah selesai, kalian kelas. jangan pakai Pinjam handphone kawannya. Kalau sudah pakai, ada di grup kelas. Dia di-share. Silakan diisi. Diisi semua. ini kak penting mainan bersih Baiklah, di sini kakak akan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai organisasi Muhammadiyah dan Taman Siswa. Tolong kalian belajar di rumah ya. Besok pertemuan berikutnya akan tanyakan kepada kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.